Baiklah, saya akan menjelaskan ekosistem terestrial. Ekosistem terestrial adalah ekosistem yang berada di daratan dan di lingkungannya, ditentukan oleh suhu dan curah hujan. Ekosistem terestrial juga memiliki perairan sebagai perlengkapan ekosistemnya. Contohnya adalah hutan hujan tropis, padang rumput, dan sabana. Tipe ekosistem terestrial ada dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Beberapa pola ekosistem alami ada hutan hujan tropis, subtropikal, conifera, hutan cemara, tundra, padang rumput, savana atau stepa, gurun. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa video ini, tetapi saya akan membahasnya lebih singkat karena di video ini terlalu panjang-panjang banget, jadi saya agak singkat. Ada satu hutan hujan tropis merupakan hutan yang terletak di wilayah tropis, yaitu wilayah yang berada di lintana 23,5 derajat utara dan selatan. Hutan hujan tropis memiliki tipe pohon yang rimbun dan saling menyatu membentuk kanopi. Hutan hujan tropis selalu mengalami hujan sepanjang tahun. 2. Iklim subtropis adalah iklim yang terjadi di kawasan yang terletak di posisi 23,5 derajat hingga 40 derajat lintang utara dan selatan. Berbeda dengan iklim tropis, iklim subtropis menunjukkan perbedaan cuaca yang sangat ekstrim antara musim hujan dan musim panas. 2. Coniferae, juga dikenal sebagai tumbuhan berbiji terbuka, adalah kelompok tumbuhan yang memiliki beberapa karakteristik khas, yaitu daun jarum, memiliki biji terbuka, contohnya pohon pinus. 4. Hutan cemara memiliki karakteristik yang menarik dan berbeda dari jenis pepohonan lainnya, yaitu pohon tumbuh tinggi dan berbentuk kerucut, daun berbentuk rambing dan runcing, warna daun hijau gelap, dan kulit kayu yang tebal dan tahan cuaca. 2. Bioma tundra adalah ekosistem darat yang paling dingin. Karakteristiknya, bioma ini sangat unik karena kondisi alamnya berbeda dari kebanyakan ekosistem lainnya. 6. Padang rumput adalah hamparan tanah luas yang didominasi oleh rerumputan, tumbuhan, dan bunga, yaitu membentang di sepanjang daerah tropis hingga subtropis, berada pada hamparan lahan yang datar atau sedikit berbukit. 7. Savana adalah padang rumput yang terbesar dengan semak dan pepohonan. Biasanya bioma sabana dapat ditemukan di antara hutan hujan tropis dan bioma gurun, sehingga juga dikenal sebagai padang rumput tropis. 8. Gurun adalah ekosistem yang memiliki karakteristik untuk berikut adalah beberapa ciri khas gurun. 1. Curah hujan rendah. 2. Intensitas sinar matahari tinggi. 3. Tanah tandus. Saya menjelaskan beberapa video dengan singkat dikarenakan videonya terlalu panjang, dan saya akan menjelaskan beberapa materi lagi. Baiklah, saya akan melanjutkan lagi. Floodplain, bantaran sungai. Pantai adalah daerah pertemuan antara laut dan daratan. Secara resmi pantai diukur ketika pasang laut tertinggi dan surut terendah. Beberapa fungsi pantai. 1. Sebagai tempat penangkap ikan seperti nelayan. 2. Sebagai tempat pemeliharaan ikan seperti udang atau bandeng. 3. Sebagai tempat wisata atau objek rekreasi. 4. Sebagai tempat pertambangan garam. Pantai juga memiliki peran penting sebagai akses
dari daratan ke laut. Selain menjadi objek wisata, pantai juga berfungsi untuk menjaga permukiman penduduk agar tidak terkena gelombang laut saat terjadi pasang. Rawa adalah daratan bertanah basah yang selalu digenangin air secara alami. Biasanya rawa berada di sungai atau di muara sungai yang cukup besar. Ciri-ciri rawa: 1. Warna air cenderungnya keruh. 2. Topografi cembung dengan relatif datar. Sifat air asam karena sering terjadi pengenangan. 4. Tanahnya berupa seperti tanah gambut. 5. Tumbuhan ditutupi oleh tumbuhan air seperti bakau atau eceng gondok. Bantaran sungai adalah ruang antara tepi palungan sungai yang terletak di kiri atau di kanan. Fungsi bantaran sungai yaitu: 1. Tempat pengalirannya sebagai debit sungai pada saat banjir. 2. Perlindungan, berperan dalam melindungi daerah sekitarnya dari luapan air sungai saat terjadi banjir. 3. Habitat alami, menjadi tempat hidup tumbuhan dan hewan yang tergantung pada ekosistem sungai. Komunitas mangrove pada pantai tumbuhan bakau. Ciri-ciri hutan mangrove yang paling khas adalah persentase lumpur pada lahan sehingga mengakibatkan kurangnya aerasi tanah dengan salinitas yang tinggi. Tumbuhan bakau yang memiliki karakteristik berakar kuat dan mampu beradaptasi terhadap perubahan kadar air dalam tanah yang ekstrim dan mampu berevolusi bentuk fisik untuk menyesuaikan diri dengan suhu dan keadaan tanah di sekitarnya. Adalah jenis tumbuhan yang mendominasi hutan mangrove. Komunitas Barringtonia pada pantai bertebing curam dan tanah padas vegetasi. Ficus ketapa. Ekosistem rawa terdiri dari 1. Rawa air tawar, sumber airnya dari aliran sungai atau danau vegetasi. Contohnya tumbuhan yang ada di situ: eceng gondok, teratai, kangkung kepadatan populasi merata dari pinggir ke tengah. 2. Rawa gambut. Rawa gambut sumber airnya dari air hujan, bersifat asam, variasi tumbuhan tidak banyak dan dominan berada di daerah tepi. Jenis vegetasi hutan gambut biasanya terdiri dari jenis Palmea pandanus. Gambut, suatu tipe tanah yang dibentuk dari sisa-sisa tumbuhan dan mempunyai kandungan bahan organik yang sangat tinggi. Permukaan gambut seperti kerak yang berserabut, menutupi bagian dalam yang lembab, berisikan potongan-potongan kayu besar dan sisa-sisa tumbuhan lainnya. Gambut mempunyai 2 bentuk, yaitu gambut ombrogen dan gambut topogen.